Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kenanga Restiana Al-Fatia, NIM 2019 001083 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberi kesehatan, masih bisa menghirup udara segar secara gratis. Itu sebuah karunia yang luar biasa karena tidak semua bisa menikmati karunia tersebut. Kita harus banyak-banyak bersyukur sebagai hamba yang diberi kenikmatan yang sangat luar biasa itu. Sebelumnya, insya Allah kali ini saya akan membahas tentang sebuah pembahasan yang berjudul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pandangan Islam dan Barat. Kenapa saya memilih ini? Selain memang sudah ditentukan oleh dosen pengampu yakni Bapak Syauki, pembahasan ini sedang sesuai dengan zaman sekarang ya, di mana hampir semua orang sudah menggunakan teknologi. Ya. Kemudian, adapun rumusan masalah yang insya Allah akan saya bahas di sini, yakni yang pertama adalah apa sih iptek itu sendiri dan peradaban Islam itu apa. Yang kedua, yaitu bagaimana uh, peran akal manusia dalam teknologi ini. Yang terakhir, uh, apa saja kontribusi tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah yang para ahli mengatakan bahwasanya ilmu dan ilmu pengetahuan itu memang sepintas sama, namun ternyata itu berbeda. Kalau ilmu itu sendiri adalah yang diketahui, kemudian ilmu pengetahuan adalah suatu ilmu yang memang sudah melalui proses penelitian, pembuktian, dan itu bersifat ilmiah ya. Kemudian teknologi itu sendiri. Teknologi adalah suatu metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan praktis atau ilmu terapan. Teknologi selain menjadi tanda bahwasannya ada suatu peradaban dan menjadi pertanda ada suatu zaman, teknologi juga merupakan metode atau wahana ilmu. Ilmu bisa berkembang dengan teknologi. Kemudian kita sebagai muslim, kita diperbolehkan, bahkan tidak dilarang ya, untuk menggunakan teknologi atau bahwasanya juga berkecimpung di teknologi. Karena tidak bisa dipungkiri teknologi yang sudah saya sebutkan tadi bisa menjadi metode atau wahana dalam ilmu. Kemudian apa sih hubungannya dengan peradaban Islam atau dengan Islam itu sendiri? Allah menciptakan manusia dengan ketersediaan lahan untuk dimanfaatkan secara baik-baik, menjadi manfaat ya untuk sesama. Namun dengan berkembangnya teknologi, banyak hal-hal yang melenceng nih dari syariat Islam. Kemudian gimana nih kalau teknologinya udah melenceng dari syariat Islam? Berarti ini teknologinya haram, kita nggak boleh main teknologi. Kita harus ikut zaman Nabi aja nih, yang zaman dulu, yang memang sudah kita harus contoh banget apa yang ada di zaman Rasul, harus disamain dengan zaman sekarang. No, itu sangat pemikiran yang kurang tepat, karena tidak bisa dimungkiri kita hidup di zaman yang berbeda, namun juga harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Kalau udah ada teknologi yang dirasa sudah melenceng dari syariat Islam, jangan salahkan teknologinya, namun salahkan manusia nih sebagai pengguna atau penghasilnya. Seperti misal sekarang marak banget dengan pinjaman online ya, di mana-mana banyak iklan ada pinjaman online dengan bunga sekian atau sekian dengan pencairan ini tersebut. Itu termasuk ada yang dilarang oleh syariat Islam, yakni riba. Riba salah satu termasuk dosa yang besar ya, karena benar-benar sangat merugikan. Kemudian gimana nih? Terus kita nggak mau main teknologi, terus kayak menyalahkan teknologi, semua itu salah. Salah. Memang itu di bagian situ pada penghasilan teknologi tersebut itu salah, melenceng dari syariat Islam. Tentunya juga banyak teknologi yang positif. Seperti apa? Seperti saya saat ini dipermudah untuk
memenuhi tugas, bahwasanya tugas ini sudah online ya. Zaman dulu mungkin belum bisa nih, terus harus menunggu, mungkin jika pandemi ini ada zaman dulu ya kita harus nunggu sampai benar-benar normal waktunya, dan kita harus tatap muka yang entah kapan itu akan terjadi gitu ya. Terus kemudian ada video call, fitur video call yang dulu kalau jauh nggak bisa ketemu harus pakai surat, harus menunggu memang ya, menunggu untuk ketemu yang nggak tahu kapan, surat juga harus di perjalanan berapa hari baru nanti bisa dibaca ketika sudah sampai di kotak pos. Itu zaman. Kemudian peradaban Islam, kenapa dengan peradaban Islam dan Barat ini ya? Emang apa hubungannya gitu kan? Emang berkaitan teknologi dengan peradaban atau zaman gitu ya? Oh tentunya, bahwasanya peradaban itu sangat berkaitan erat dengan adanya teknologi, dengan teknologi ini sendiri nih ya. Kenapa erat? Karena peradaban juga sebuah wujud atau sebuah tanda maju mundurnya ilmu pengetahuan. Seperti juga ilmu peradaban Islam dan Barat. Kemudian ada 3 elemen yang akumulasi ilmu pengetahuan itu sendiri dan peradaban, perkaitan antara peradaban dan ilmu pengetahuan ini. Yang pertama adalah kemampuan berpikir manusia sehingga menghasilkan sains dan teknologi. Yang kedua, ada kemampuan berorganisasi dalam bentuk politik dan militer. Yang terakhir, ada kesanggupan untuk berjuang hidup. H.R. Gibb dalam bukunya menyatakan bahwasanya Islam is indeed much more than a system of theology. It is complete civilization. Yang artinya Islam itu bukan sekedar agama, tetapi Islam itu adalah peradaban yang sempurna. Masalah yang kedua yakni kedudukan akal dalam Islam. Gimana nih kedudukan akal dalam Islam? Akal dalam Islam termasuk 5 kebutuhan primer yang harus dijaga. 5 kebutuhan itu ada apa aja? Yakni yang pertama agama, kemudian jiwa, harta, nasab, dan akal. Kemudian kenapa nih Islam sangat memuliakan akal? Karena dengan akal yang sehat kita bisa berpikir, mengetahui ilmu pengetahuan dan yang baik-baik, dan mana yang akal yang sehat bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian Islam juga tidak memposisikan akal secara berlebihan. Adapun bukti dari memposisikan akal di dalam Islam itu tidak dilebih-lebihkan, yakni dari suatu dalil syar'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau membicarakan tentang huf atau semacam sepatu boot ya, alas kaki yang menutupi mata kaki. Beliau mengatakan bahwasannya sungguh jika agama ini berdasarkan pada akal, maka bagian bawah hoof itu diusap lebih dulu daripada mementingkan bagian atas hoof. Dan sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas hoofnya. Rumusan masalah yang terakhir yaitu kontribusi tokoh muslim dalam teknologi. Yang pertama, ada Al-Jazari. Siapa Al-Jazari? Beliau disebut juga sebagai bapak optik. Beliau adalah seorang insinyur dan matematikawan yang berasal dari Turki. Beliau pada tahun 1100-an menciptakan sebuah jam yang tidak biasa dan unik, yakni pada bagian luarnya bergambarkan gajah yang menopang berbagai ornamen yang katanya sih itu mengartikan bahwasanya perpaduan dari berbagai budaya. Kemudian yang kedua ada Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham adalah seorang matematikawan juga. Beliau adalah seorang yang mempelajari tentang ilmu cahaya. Ibnu Al-Haytham beliaulah yang memperbaiki konsep kamera obscura atau lubang jarum yang pertama ditemukan di Tiongkok, yakni cahaya pada garis lurus dan menghasilkan gambar yang terbalik pada retina. Kemudian yang ketiga ada Al-Idrisi. Al-Idrisi adalah seorang geografer dan kartografer yang berasal dari Afrika Utara. Beliau menciptakan peta yang sangat rinci, yang tidak biasa, yang benar-benar rinci, sehingga pada abad pertengahan peta beliaulah yang digunakan para pelancong untuk mengelilingi dunia. Yang terakhir ada siapa nih yang ngerti beliau?
udah sangat terkenal. Ya, Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama barat Avicenna. Beliau merupakan ilmuwan terbesar Muslim. Kemudian beliau juga seorang polimatik yang menguasai beberapa ilmu seperti fisika, astronomi, dan filsafat. Beliau juga merupakan ahli medis. Dan beliau juga menciptakan buku, salah duanya adalah The Canon of Medicine, yang merupakan ensiklopedi dari medis. Dan ada The Book of Healing yang merupakan ensiklopedi dari filosofi dan ilmiah. Nah, pembahasan kita alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan ada manfaatnya, dan mohon maaf dengan kerendahan hati saya sedalam-dalamnya apabila ada perkataan dan sikap saya yang menyakitkan atau salah atau kurang patut dilihat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.